Gini lah letter L Gunung Kerinci. Gunung Kerinci. Apa? Rencana. Oke, kita masuk di lokasi Jepang guys. Ilegal, ilegal. Siapa bilang bahasa keren? Bagi. Gimana aku? Kalau orang Rabun itu aneh kesini tuh, nampak di pijak. Cepat lagi. Kalau orang Rabu dong sih dari jajan. Langsung bergulung bawahnya. Oke, cukup. Cukup kan apa salam sampai bawa ke sini. Apa salam Jepang dengan. Coba deh. Orang bukan orang Jepang yang apa yang ajak orang Jepang digendong orang Indonesia. Iya, tahu orang itu yang ngajak orang. Orang Indonesia yang ngajak atau kita kemarin. Kenapa? Jadi suruhnya untuk gali paksa, libas pakai tambuk, paksa, libas pakai tambuk, namun ya sampai mati disuruh kita kerja. Sekuat tenaga macam apa power clip, macam keren tadi. Tenaga orang itu macam power clip juga nah. Nampak jalan dah, apa yang pegangnya? Astaga. Mana yang pijak ni? Kita cek satu-satu ya. Bang itu rokok bang. Iya. Matikan dulu bang. Kasihan banyak anak-anak di sini bang. Ada lagi yang mau foto? Bisa lagi. Masuk dalam tidak? Foto-foto. Boleh tidak? Foto. Oh, yang foto. Tidak boleh sudah. Masa tidak boleh? Boleh ya. Yang amunisi dong. Kosong. Banyak amunisinya. Amunisi senjata. Dia udah renovasi. Dulu ada banyak banyak sih Pak. Ada kafe, museum, musola, restoran. Ini seperti di Jakarta atau Beskom ini. Semuanya dibatakan untuk keadilan kamu rusak pembelajaran sejarah. Jadi kalau kita tengok dalam Jepang ada di pagar, nama di meja kursi di dalam. Ini semuanya bukan barang-barang peninggalan dari Jepang lagi, tapi peninggalan dari rencana-rencana tadi. Saya mau tanya sama Ayunya, merasa nggak kalau udara di sini lebih dingin daripada di luar? Ini dia alasannya. Ini penjelasan yang kita gunakan ini. Tidak boleh masuk lagi. Kita itu tuh kembali. Ayo nampak saya di sana. Itu masih tembus ke lembah jurang Aresiano, tapi itu punya dasar, itu masih di pinggang jurang. Kalau untuk ke dasar dalamnya 70 meter lagi ke bawah yuk. Dulunya pintu ini dipersiapkan Jepang yuk sebagai pintu pelarian atau pintu emergensi. Sekarang ini kita gunakan sebagai ventilasi udara, bisa menampung 2000 orang pengunjung, insya Allah tanpa kekurangan oksigen. Jadi udara yang hirup itu datangnya alami jadi seperti ini, tanpa bantuan AC atau alat pendingin lainnya. Suhunya bisa sampai 18 derajat tanpa AC. Ini bang izin bang, mohon maaf abang mau dipandu juga. Enggak. Oh? Ya, kira silakan jalan duluan bang. Itu terpulang. Yang depan dulu nak. Nah, iya. Bila lah. Ini ada sinyal kalian. Ah, iya. Kita coba lihat apa. Domisi juga. Ini ada apa sebuah lagi. Ini masih orang misi. Masih udah kelihatan dari kampus. Dulu ini kan banyak barang-barang
Ruang misi semua. Dua di antaranya di sebelah bagian kiri dan kanan ini Ibu. Yang dahulu ini kirinya belakangnya ada potongan bambu seperti itu. Sambil jalan. Kita lihat pagar dulu. Di sini tak? Boleh langsung. Yang pernah kita dapatkan dahulu namanya yaitu Jenderal Watanabe atau Jenderal Saito Sengpakata. Sampai sekarang belum kita ketahui untuk riwayat hidupnya. Maksudnya jadi gini, melarikan diri kah ataupun diri di dalam sampai sekarang belum kita ketahui. Itu. Gimana Jepang larinya gitu? Waktu Nagasaki Hiroshima dibom. Semua menurut Dani dia kamikaze atau bunuh diri. Bunuh diri ya Bu ya. 12 terowongan yang berbentuk sama yang dahulunya difungsikan sebagai barak militer atau tempat istirahat bagi dari Jepang yang diharapkan mereka terbuat dari balai-balai bambu atau bulu miliknya. Jadi untuk sekarang sampai ini banyak lorong-lorong kosong karena pembentukan ini sudah sangat renovasi, belum ada barang Jepang menjadi senjatanya itu amunisinya granat genggam, senapan mesin, akar lipat, samurai, tempat tidur, seragam, banyak senjata kita simpan dulu di atas museum Wijaya Eka Dharma namanya. Ini kita bisa lihat juga di sini ada sekat-sekat atau rongga-rongga lubang-lubang seperti ini Bapak Ibu lihat. Ini ada guna dan fungsi. Fungsi yang pertama untuk meletakkan obor. Penerangan Jepang dahulunya menggunakan cahaya api obor, dia taruh di bagian sini, itu makanya tanahnya lebih agak hitam sedikit. Fungsi yang kedua untuk bersembunyi bagi tentara Jepang dari tembakan peluru. Fungsi yang ketiga Ibu sebagai peredam suara atau pemecah suara. Maksudnya Dani, kalau kita berada di dalam goa, otomatis kalau kita bersuara, otomatis ada gema atau echo dia. Di dalam ruang Jepang, sekeras apapun suara yang kita hasilkan, cuma tidak ada gema, nggak ada echo dia. Echo, maksudnya gema. Pantulan suara. Ini hasil semua tanah ya Bang ya? Ya, tanah kapur, tanah cadas, seperti itu. Pasir puasa, uranium. Jadi kita di sini melarang keras bagi pengunjung yang merokok no smoking area. Untuk pintu yang di depan kita bisa melihat ini adalah tembus ke jurang Narai Sianok dengan kedalaman 76 meter ke bawah tembus ke sungai Bapak Ibu. Pintu ini ada hubungannya dengan pintu pengintaian. Nanti kita lihat juga pintu pengintaiannya, kita belum melihat pintu pengintaian. Ini tembus ke sungai dengan kedalaman 76 meter ke bawah Abang. Fungsinya seandainya tentara Jepang dikepung sekutu, dia melarikan diri lewat bawah sini menggunakan akar-akar kayu ataupun tali untuk akses turun ke bawah. Sampai di atas bawah sungai, baru mereka bisa berpencar, baru bisa ambil air Ibu. Toiletnya pun di sini. Mana Om? Kita pergi ya, kita ada pandu dulu. Bayar nih, bak ya. Apa? Kalau pandu kita tidak bebas, kita pergi sendiri. Kalau kita sendiri aja, coba nyasar untuk telepon kan ada jaringannya. Nggak ada jaringan sih dong. Jangan nanti kan dia apa orang. Kamu lagi bilang sama orang kalau pandu ya kita tidak bisa bebas. Kalau kita Om ini bebas sendiri. Nggak mau dong. Kan gua nih. Bukan dari mapa. ya makanya kita lacak satu persatu.